Semangat pagi. Saya mau infokan cara menggunakan senter bioglas. Jadi bioglas itu cara penggunaannya kan ada 4 macam, ya, ada 4 cara. Dialirkan, direndam, kemudian disinari, juga ditempel. Nah, untuk yang bagian disinari itu kita bisa menggunakan sinar matahari, ya. Tapi kalau misalnya kejadian kita ada sakit kambuh, kalau malam hari kan repot ya, nggak ada sinar matahari. Jadi sangat baik kita punya senter bioglas. Nah, cara menggunakannya itu sangat mudah. Jadi kita harus pada waktu habis beli, kita biasanya cas dulu, ya, cas sampai yang lampu tanda baterainya sudah penuh, tidak berkedip-kedip lagi, itu artinya udah penuh. Nah, itu kita simpan aja. Jadi pada waktu kita perlu, baterainya udah penuh, siap digunakan, ya. Kemudian cara menggunakannya itu ada locknya seperti ini, kita buka. Kemudian bioglas saya kebetulan punya diamond shape, ya. Nah, diamond shape posisinya tengkurap begini, ya. Tinggal dimasukkan itu, ya. Kemudian kita tutup lagi. Tutup lagi yang aman, kita lock. Kita lock lagi. Nah, ini udah aman, ya. Jadi kalau anak-anak pakai juga aman, ya. Nah, kemudian ada di belakangnya tombol on off, kita klik, oke, dia berputar. Ada juga jenis yang ketika satu tombol dipencet itu belum berputar, kemudian akan ada tombol lain yang dia berputar. Jadi, tapi ini saya punya yang hanya satu tombol langsung berputar. Nah, penggunaannya misalnya untuk seperti anak saya yang sakit asma, ya. Kalau dia asmanya udah kambuh, dia merasa mulai ada batuk, sesak, itu dia langsung ambil senter bioglas ini. Biasanya sambil tidur-tiduran, sambil nonton TV, dia akan tempel, ya, dia akan tempel di dada. Nanti gantian, 15 menit dia tempel di kiri, 15 menit dia tempel di kanan. Kalau ada saya sih biasanya saya suruh tidur miring juga, nanti saya posisikan senter bioglas itu di punggung kanan 15 menit, 15 menit lagi punggung kiri. Atau ya kalau dia masih merasa belum nyaman, ya dia akan pakai terus gitu sampai dia merasa nyaman. Sangat membantu sekali untuk yang asmanya sering kambuh. Manfaat lain juga kita bisa pakai buat senter yang misalnya untuk punya penyakit jantung, ya, ada penyumbatan dan segala macam, itu kita sering-sering senterin di bagian jantung. Untuk yang kanker, ya kita bisa manfaatkan senter ini disenterin di bagian yang terkena kanker, ya. Kemudian untuk yang stroke, kita bisa senterin beri jarak ya sekitar 10 cm sampai 15 cm, ya, di bagian kepala yang ada penyumbatannya. Selain itu untuk stroke bisa juga disenterin di bagian tulang ekor, ya, dan telapak kaki gitu. Jadi semoga informasi ini membantu. Punya satu alat untuk sebagai kotak P3K kita lumayan banget kan, ya. Jadi untuk hal-hal yang genting sebelum ke dokter, sempet ke dokter gitu, ya, kita bisa manfaatkan ini. Oke, better life with MCI.